Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali walaupun hanya secara online, tapi tidak mengurangi sukacita. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji menyembah-Mu, diperbaharui dengan firman-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini tidak menjadi kebaktian rutinitas kami saja Tuhan, tapi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami yakin ada kemenangan Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, untuk mempermuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Tak beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan menaikkan doa yang Kau sendiri mengajarkannya. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mengatakan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Dengan sepenuh hati kita mau mengatakan, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau. Haleluya Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau Tuhan. Katakan, ku mau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah, walaupun hanya secara online, tetapi kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh memahami, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan Engkau dipermuliakan. Mari Bapa yang baik, hanya Engkau yang ditinggikan dan diagungkan lewat pemberitaan firman ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 16, dan kita lanjutkan ayat 20. Yosua pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 16, dan kita lanjutkan dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca kisah tentang Yosua yang hanya sebagian saja, tetapi kita tahu kisah ini, bagaimana Yosua dan orang-orang Israel umat Allah meruntuhkan tembok Yeriko. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini bertemakan langkah-langkah awal kemenangan orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami kemenangan dalam hidup kita. Dan langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan, kita harus melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah fenomenal yang ada di dalam Alkitab. Fenomenalnya kisah ini bukan karena cerita kemenangan yang diraih bangsa Israel, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memperoleh kemenangan dengan cara yang tidak mungkin atau spektakuler. Banyak kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu yang menceritakan dan mempersaksikan kepada kita bagaimana umat Tuhan meraih kemenangan demi kemenangan. Dan memang
kalau kita mau melihat dengan jelas dan mengakui secara jujur, banyak kali kemenangan di dalam kehidupan umat Tuhan ini yang bisa dikatakan diraih dengan cara yang luar biasa. Bahkan kalau kita sebagai manusia biasa, kita akan berpikir bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalami hal itu, mengalami kemenangan itu. Salah satu dari kemenangan orang percaya umat Allah ini, yaitu kisah yang kita tahu bersama-sama, yang sudah Bapak Ibu dan saya mungkin dengarkan sejak kita sekolah minggu, yaitu kisah bagaimana bangsa Israel dapat merumbuhkan tembok Yeriko. Salah satu hal yang spektakuler, Bapak Ibu, karena mereka merumbuhkan tembok itu bukan dengan memakai peralatan-peralatan yang canggih, atau bukan dengan cara-cara meminta bantuan-bantuan dari sesuatu yang sifatnya supranatural, atau bisa kita katakan minta bantuan-bantuan dari para makhluk-makhluk astral, Bapak Ibu, yang kita sering temui di dalam kehidupan kita sekarang, di mana orang banyak sekali mencoba untuk membantu masalah di dalam kehidupannya dengan cara mempersekutukan diri dengan apa yang bukan dari Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Bangsa Israel tidak melakukan hal itu, dan mereka tidak memiliki peralatan-peralatan yang canggih, peralatan yang berat. Tetapi tembok itu akhirnya runtuh. Bahkan mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan penduduk di dalam kota itu, dan akhirnya menguasai kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat tidak mungkin. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat kepada spesifikasi dari tembok Yeriko yang pernah ditemukan pada tahun 1931, kita akan merasa terheran-heran dengan spesifikasi dari tembok ini. Tahun 1931, reruntuhan dari tembok ini pernah ditemukan oleh para arkeolog di daerah Palestina, tepatnya di kota Yeriko. Dan waktu mereka mengadakan penelitian, waktu mereka mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang tembok kota ini, mereka mendapatkan spesifikasi yang sangat luar biasa. Luas area dari tembok ini, Bapak Ibu, itu adalah 40.000 meter persegi, dan terdiri dari 2 lapis tembok. Ternyata bukan hanya 1 lapis, tetapi 2 lapis tembok. Jarak antara tembok luar dan tembok dalam 4,5 meter. Itu jarak antara tembok luar dan tembok dalam. Jadi Bapak Ibu, tembok itu antara tembok yang pertama dengan yang kedua itu tidak menempel, tetapi ada jarak. Dan jaraknya pun bisa dikatakan cukup luas, 4,5 meter, Bapak Ibu. Tebal tembok luar 1,8 meter. Bayangkan, besarnya atau tebalnya tembok luar itu 1,8 meter, dan tebal tembok di dalam 3,6 meter. 3,6 meter. Ya, itu tebal tembok yang ada di dalam. Dan masih dibatasi dengan jarak 4,5 meter antara tembok yang pertama dengan tembok yang kedua, tembok yang di luar dengan tembok yang di dalam. Tinggi tembok itu, Bapak Ibu, 90 meter. Ya, tinggi tembok itu 90 meter. Jadi ini tembok yang luar biasa kalau kita melihat kepada spesifikasi yang ditemukan oleh para arkeolog.
Tembok yang kita bisa pahami untuk meruntuhkan tembok ini tidak bisa sekedar alat-alat biasa, tetapi harus menggunakan alat yang luar biasa, yang canggih. Inilah yang dikatakan bahwa kejadian ini, kemenangan ini adalah kemenangan yang tidak bisa dianggap sebagai kemenangan biasa bagi umat Tuhan, tetapi sebagai kemenangan yang sifatnya spektakuler. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ditambah lagi bahwa umat Allah ini adalah bangsa bekas budak. Kejadian 15 ayat 13 menunjukkan kepada kita bahwa bangsa ini dahulu adalah bangsa budak, bangsa yang hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun kepada mereka, hanya membuat piramid dan membuat istana-istana bagi Firaun. Mereka tidak pernah memegang peralatan-peralatan yang bisa dikatakan sering dipakai untuk berperang. Mereka bangsa budak. Hanya tahunya mungkin sendok semen, mereka tahunya hanya ngaduk Bapak Ibu ya, tanah liat, dan kemudian mereka hanya biasa melakukan untuk menarik batu dan sebagainya. Mereka tidak bisa memanah, tidak bisa bermain pedang. Tetapi waktu tembok itu runtuh, mereka masuk ke dalam dan mereka mengalahkan orang-orang Yeriko. Sungguh luar biasa. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita sekarang ini pun mengalami apa yang namanya sebagai sebuah tembok bagi kita. Kita mengalami sesuatu hal yang kita anggap berat, sama seperti orang Israel pada saat itu. Mereka mengalami satu pergumulan masalah, sesuatu yang berat, yaitu bagaimana mereka bisa menguasai kota Yeriko dengan tembok kota yang begitu besar, ditambah dengan orang-orang Yeriko yang mungkin sudah biasa berperang dan memegang peralatan-peralatan mereka untuk berperang. Tetapi hari ini Tuhan mau untuk kita dapat melihat kepada firman Tuhan. Kalau bangsa ini bisa meraih kemenangan, maka kita pun bisa meraih kemenangan. Virus COVID-19 yang hari ini dapat menjangkit banyak orang, yang hari ini ada di banyak negara, merupakan sebuah tembok yang besar yang harus orang percaya dapat runtuhkan. Di mana tembok dari virus ini mengelilingi kehidupan kita. Dan kita harus meraih kemenangan atas pergumulan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahami dengan baik bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika Dia bisa membuat kemenangan di dalam kehidupan umatnya, maka Dia pun juga bisa membuat kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya saat ini. Virus COVID-19 yang kita anggap sebagai sebuah tembok yang harus diruntuhkan, bukan hal yang mustahil jika orang percaya, anak-anak Tuhan bisa mengalami kemenangan atasnya. Tetap harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemenangan kita atas setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, khususnya untuk tembok yang sekarang ada di depan mata kita, tembok dari virus COVID-19 ini, bukanlah satu hal yang mustahil untuk kita runtuhkan. Bukan satu hal yang mustahil untuk Bapak, Ibu, dan saya meraih kemenangan atas masalah dan pergumulan ini. Tetapi ingat dengan baik, tetap jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Sebagaimana umat Tuhan, bangsa Israel, di bawah komando Yosua dan para imam pada saat itu, mereka mengandalkan Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
sebagai kekuatan bagi mereka, untuk mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko dan meraih kemenangan atas kota itu. Begitupun dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kemenangan atas pergumulan atau masalah itu menjadi nyata, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh terrealisasi di dalam hidup kita. Disinilah Bapak Ibu kita akan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga tembok Yeriko itu hancur, sehingga mereka bisa memperoleh kemenangan. Dan langkah-langkah ini pun yang harus kita terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menang atas setiap tembok-tembok masalah pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Secara khusus hari ini, banyak orang yang mengalami sebuah masalah, yaitu tembok dari penyakit atau virus yang kita kenal sebagai COVID-19, yang melanda banyak orang, yang hari ini menjadi sebuah momok yang menakutkan atau sebagai sesuatu hal yang membuat cemas dari banyak orang di berbagai negara di dalam dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil, karena kita memiliki Tuhan yang besar, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, setidaknya saya mencatat ada 2 langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih kemenangan itu, dan kita bisa meruntuhkan tembok pergumulan kita, tembok masalah kita, dan menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita melihat bersama-sama langkah yang pertama untuk kita lakukan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di dalam Yosua pasal yang ke-6 mengatakan demikian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian: janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua mengatakan kepada bangsa itu di ayat yang ke-10, jangan keluarkan atau perdengarkan suaramu sepatah kata pun, sampai aku katakan kamu bersorak, baru bersorak. Yosua perintahkan bangsa itu untuk berdiam. Dan inilah langkah yang harus kita ambil saat kita mengalami satu pergumulan hidup yang berat. Saat ada tembok masalah yang berat di depan mata kita, maka yang harus pertama kita lakukan, mengambil waktu berdiam bersama Tuhan. Ambil waktu berdiam. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, jadilah tenang untuk aku dapat berdoa. Bapak Ibu, saat seseorang ada di dalam keadaan yang tidak tenang, seringkali mereka mengambil keputusan yang salah. Saat mereka ada di dalam keadaan yang tidak tenang, seringkali Bapak Ibu, mereka mencoba untuk keluar dari masalah mereka dengan kekuatan mereka, dengan cara mereka sendiri. Yosua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memerintahkan bangsa itu berdiam diri, agar gelora jiwa kita tenang. Waktu gelora jiwa kita tenang, maka pikiran kita tenang, dan kita bisa mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Ambil waktu berdiam, duduk di kaki Tuhan, andalkan Dia. Waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan, maka yang pertama, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Yesaya 41 ayat yang pertama mengatakan demikian kepada kita. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, Yesaya pasal 41 ayat yang pertama mengatakan kepada kita tentang berdiam diri. Yesaya 41 ayat yang pertama,
Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Waktu kita berdiam diri, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa menangkap kehendak Tuhan. Itu sebabnya waktu kita menghadapi masalah, pergumulan yang berat, waktu kita menghadapi tembok-tembok masalah di hadapan kita, khususnya berbicara saat ini yang dialami banyak orang, tembok virus COVID-19 ini, jangan ambil tindakan gegabah, jangan lakukan sesuatu sebelum kita duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan cobalah tangkap apa yang menjadi kehendaknya. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan cobalah untuk mendengarkan suaranya. Suara Tuhan yang berbicara di dalam batin kita akan memberikan kepada kita tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil. Dengan mengambil waktu berdiam diri di kaki Tuhan, selain kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita juga mendapat kekuatan dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kekuatan jika engkau sibuk melakukan segala sesuatu menurut kehendakmu sendiri, menurut kekuatanmu sendiri. Bukan engkau mendapat kekuatan, malahan kita akan keluar banyak tenaga yang sia-sia. Itu sebabnya ambil duduk diam di kaki Tuhan. Berseru kepadanya. Maka Tuhan akan berikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat yang pertama mengatakan demikian. Mazmur pasal 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Ya, Daud mendapat kekuatan baru dari Tuhan saat dia duduk di kaki Tuhan. Saat dia duduk di kaki Tuhan, dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya saat dia duduk di kaki Tuhan, saat dia mengandalkan Tuhan. Dan ini kita bisa lihat di dalam kisah Daud, bagaimana Daud akhirnya bisa mengalahkan berbagai persoalan dan masalah-masalah yang berat yang saat itu sungguh-sungguh membuat dia menjadi takut dan cemas, bahkan tidak menutup kemungkinan seringkali masalah-masalah itu membuat dia bingung apa tindakan yang harus dia ambil. Bapak Ibu, kekuatan dari Tuhan itu penting dalam hidup kita. Karena kekuatan di dalam hadirat Tuhan menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Perhatikan dengan baik kisah Yesus di Taman Getsemani. Yesus di dalam keberadaannya juga sebagai manusia biasa pada saat itu. Dia tidak lepas dari kegundahan. Dia tidak lepas dari kecemasan. Bagaimana kita tahu bagaimana di Taman Getsemani dia mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Bahkan dia katakan, bila boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini menunjukkan Yesus gundah, harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Yang dia tahu dan dia bisa merenungkan dengan baik ini adalah sangat berat. Tetapi dia mengambil waktu berdiam diri di kaki Tuhan di Taman Getsemani. Alkitab mengatakan Yesus sampai 3 kali berdoa. Dan pada doa yang ketiga baru dia bisa mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus menjadi tenang menghadapi pergumulan yang harus dia hadapi, karena dia tahu bahwa ujungnya adalah kemenangan. Bapak Ibu,
Saat kita menghadapi masalah, pergumulan demi pergumulan, tembok-tembok masalah, ambil langkah ini. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdiam. Supaya kita bisa berdoa. Dengan berdiam diri, kita mendapatkan dua hal. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa menangkap kehendak-Nya. Dan yang kedua, kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi ini semua sampai kita melihat kemenangan dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, langkah yang harus kita ambil pada saat kita menghadapi tembok-tembok masalah yang berat. Kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-18 sampai 19. Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, Yosua perintahkan bangsa ini, waktu kita menyerang kota Yeriko, akan ada banyak benda-benda berharga, akan banyak benda-benda yang membuat kita tergiur untuk memilikinya. Tapi Yosua perintahkan, jangan ambil, jangan sentuh, jangan sampai waktu kita mengambil benda-benda itu justru membawa kecelakaan, membawa celaka di dalam perkemahan kita, orang-orang Israel. Yosua perintahkan itu kepada umat Allah, dan umat Allah mematuhinya. Sekalipun mungkin sulit bagi kita saat kita melihat sesuatu yang menarik hati kita, sulit bagi kita untuk kita tidak memilikinya. Kadang untuk sesuatu yang menarik hati kita dengan harga yang mahal pun, kalau memang itu sangat menarik bagi kita, kita rela untuk memilikinya dengan membayar harga yang lebih besar. Apalagi kalau pada saat itu mampu memiliki benda itu atau sesuatu yang menarik hati kita itu gratis, tidak mengeluarkan sepeser pun, ini sangat berat. Tapi Yosua perintahkan itu dan bangsa Israel menaatinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan tembok-tembok masalah dalam hidup kita? Tadi yang pertama, mengambil waktu berdiam bersama Tuhan. Yang kedua, menang atas perasaan kita. Yosua perintahkan bangsa ini untuk menang atas perasaan mereka. Sekalipun mereka ingin memiliki benda berharga yang mereka lihat pada saat mereka masuk ke kota Yeriko dan mengalahkan orang-orang Yeriko, tetapi Yosua perintahkan, jangan ambil, kita harus menang atas perasaan kita, atas keinginan kita. Bapak Ibu, saat kita mengalami pergumulan dan masalah, mari kita harus menang atas perasaan kita. Iblis senantiasa melihat dan mengintip kehidupan kita. Dia melihat celah yang bisa dia pakai untuk melemahkan kita. Nah, seringkali pergumulan masalah yang kita hadapi dan bahkan masalah yang kita anggap berat, ini menjadi celah bagi iblis untuk dia bisa menjatuhkan kita. Lewat apa? Perasaan. Iblis akan berbisik, kamu gak akan bisa keluar dari masalahmu, kamu akan semakin terpuruk, oh gak ada yang menolong kamu, oh semua orang menjauhi kamu, oh kamu akan lemah, oh kamu gak akan bisa menang, dan berbagai hal lain. Tapi dengar dengan baik, kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan kasihnya pun kepada kita tidak berubah. Mari Bapak Ibu menang atas pergumulan kita. Bapak Ibu, engkau yang mengalami saat ini terpuruk karena COVID-19, harus isoman atau engkau dirawat, dengar dengan baik, Tuhan Yesus mengasihi kita.
Katakan di dalam hatimu, aku akan menang, aku akan sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Virus COVID-19 tidak berkuasa atasku. Katakan itu di dalam hatimu. Dan tetap percaya kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak berubah. Kalau Dia bisa menyembuhkan orang, Dia membangkitkan orang mati, Dia mencerihkan mata yang buta, Dia membuat orang yang lumpuh berjalan. Hari ini itu semua tetap bisa Tuhan lakukan. Mari miliki iman di dalam Kristus. Tetap percaya Dia baik. Sekalipun kita lihat keadaan kita, kondisi kita seperti yang tidak kita harapkan, tetap percaya selalu ada kebaikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tetap selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap situasi, keadaan, kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari lihat di dalam Ayub pasal 15 ayat 11 sampai ke 12. Bagaimana kita harus percaya dan membuka hati kita kepada penghiburan yang Tuhan sediakan. Kita harus menang atas masalah dan perasaan kita. Jangan mau pikiran dan hati kita dikuasai oleh berbagai tipu daya iblis lewat masalah kita. Pahami kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa menang atas segala masalah kita. Jika Dia menang atas kematian kekal dan memperoleh hidup yang kekal, apalagi hanya berbicara pergumulan dan masalah-masalah di dalam hidup kita. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu menang atas perasaanmu. Jangan lagi dikuasai oleh perasaan-perasaan yang tidak berkenan, yang hanya melemahkan engkau, yang hanya membuat engkau takut, yang hanya membuat engkau cemas, yang hanya membuat engkau bimbang. Tapi perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu senantiasa. Dan percayalah, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ia akan menguasai hati dan pikiran kita, dan bahkan membuahkan kemenangan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadi dua hal ini harus terjadi di dalam hidup kita. Dua hal ini yang harus kita lakukan saat kita mengalami masalah dan menghadapi tembok-tembok masalah di dalam hidup kita, yaitu ambil waktu berdiam diri dengan Tuhan dan menang atas perasaan kita. Dua hal ini yang membuat orang-orang Israel bisa melumpuhkan tembok Yeriko dan memperoleh kemenangan, dan itu pun yang Tuhan akan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Kemenangan menjadi bagian kita saat kita melakukan kedua hal ini, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menang atas perasaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita ambil waktu untuk kita sungguh-sungguh merenungkan firman ini dan minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita bisa mengaplikasikannya. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin mengatakan kepada engkau Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau yang saat ini sedang mengikuti ibadah online, jangan takut. Apapun tembok di masalah di dalam hidupmu, engkau bisa memperoleh kemenangan selama engkau mengandalkan Tuhan. Mari lakukan kedua hal ini. Berdiam diri bersama Tuhan. Biarkan Dia memperdengarkan suaranya. Biarkan Dia memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yang kedua, menanglah atas perasaanmu. Jangan biarkan engkau dikalahkan oleh perasaan mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah mampu keluar dari masalahmu. Engkau lemah, tidak ada yang menolong, semua orang menjauhimu. Oh, Tuhan melakukan yang jahat atau hal-hal lain yang ada di perasaanmu saat ini, yang hanya melemahkan engkau. Tapi menanglah atas perasaanmu, karena engkau dan saya memiliki Tuhan yang besar. Haleluya. Percayalah Dia senantiasa merancangkan yang baik dalam hidup anak-anaknya.
Mari kita naikkan pujian ini untuk meresponi firman Tuhan. Kita katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan sungguh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Begitu banyak masalah dalam hidup kami. Tembok-tembok masalah yang kami pandang sangat besar dan sulit untuk diruntuhkan. Dan secara khusus tembok saat ini virus dari COVID-19 yang banyak membuat orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan, merasakan kecemasan, takutan, kekhawatiran. Tetapi hari ini firman-Mu mengatakan kami bisa meruntuhkan tembok itu. Kami bisa menang atas tembok itu. Dan tembok-tembok masalah yang lain. Saat kami melakukan apa yang dilakukan umat-Mu Israel pada 3.000 tahun yang lalu. Mereka mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, sehingga mereka bisa mendengar suara Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Dan mereka menang atas perasaan mereka. Tolong kami, untuk kami mampu melakukannya di dalam kekuatan Roh Kudus. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit yang ada di rumah, sakit apapun yang saat ini dialami, mereka yang isoman dari virus COVID-19, mereka yang ada di rumah sakit yang harus mengalami perawatan atas paparan virus COVID-19. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku, yang penuh kuasa menjamah engkau, dan engkau sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Hari ini tidak ada penyakit virus apapun yang ada di dalam tubuhmu. Semua disempurnakan oleh Tuhan. Imunitasmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sempurna di dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kuatkan kami semua untuk tetap memandang kepada-Mu di dalam hari-hari yang kami jalani. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa berkat, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita lewat ibadah online pada hari ini, tetap pegang firman Tuhan, tetap pandang Tuhan, dan tetap jadikan Dia kekuatan di dalam hidup kita untuk segala masalah apapun yang kita hadapi. Percayalah, Dia Tuhan Yesus yang senantiasa mau memberkati hidup kita. Bahkan hari ini Dia sudah siapkan berkatnya untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman terima segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya turun dalam kehidupan kita senantiasa dan melingkupi kita, menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, ketiga yang esa, ketiga yang esa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.